Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozana Vita, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 bersama Ibu Feni Febrianti, yaitu guru kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik Ibu Feni, Ya. Hari ini saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi kelas ini Ibu ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Baik Bu Penny, apakah Ibu siap? Siap. Ada Bu Penny beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Penny, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan dan cara-cara yang akan Ibu lakukan. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan? Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan pendengaran secara cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan observasi. Dan yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kata, kelengkapan struktur, tanda baca, kalimat, dan ejaan dengan tepat. Baik Bu, berarti itu adalah tujuan-tujuan yang akan Ibu yang ingin Ibu sampaikan nanti ketika kita berada di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana area pengembangan ini Bu tentang Ibu ingin mencapai yang akan Ibu lakukan pada peserta didik? Kalau areanya ada 2 bagian, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil observasi. Sedangkan keterampilannya itu siswa menuliskan rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks hasil observasi. Baik, berarti di dalam pengembangan ini ada 2 yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya, baik Bu. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan ini Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas atau penerapannya, terus dari segi pengembangan, model, metode pembelajaran seperti yang akan Ibu kembangkan lah di dalam kelas. Baiklah, strateginya yaitu saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Terus saya membagi kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model, di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Selanjutnya saya menggunakan metode diskusi, terus tugas dan tanya jawab. Berarti di metode atau model pembelajaran yang Ibu kembangkan itu menggunakan strategi berdiferensiasi, terus KSE, terus model pembelajaran basic learning ya Bu ya. Iya. Terus media yang akan Ibu gunakan apa itu? Kalau media yang akan saya gunakan yaitu beragam. Ada contoh teks laporan teks hasil observasi, terus saya menggunakan PowerPoint, LKPD, dan saya menggunakan laptop. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Terima kasih
atas penjelasan yang Ibu lakukan. Terus kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan ini? Jamnya begitu, hari, supaya iya. bisa nanti saya bisa ke kelas Ibu melakukan kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan ini pembelajaran bahasa Indonesia pada hari Rabu jam kedua. Jadi hari Rabu nanti ya Bu Iya. ya, saya jam kedua, berarti setelah jam istirahat itu Bu ya. Iya. Saya akan ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di kelas yang Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas. Ini pasca observasi yang akan didampingi nanti itu Ibu oleh pelajar praktek, yaitu Pak Jaya Hartono. Iya. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari tadi? Dari yang saya dapatkan dari percakapan kita, yaitu saya harus mempersiapkan diri untuk pembelajaran besok agar siswa saya dapat belajar dan menerima ilmu yang saya berikan dengan baik, dan saya dapat melaksanakannya pun dengan baik dan efisien. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga nanti pas kita pas observasi berjalan dengan lancar, dan terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Amin, makasih Bu ya. Demikian percakapan kami pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada observasi kelas dan pasca observasi kelas. Saya Sudaringan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan Ibu doa. Bersiap, berdoa mulai. Selesai. Dah. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu kepada anak Ibu, apakah ada anak Ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada Bu. Siapa nak? Rahmat, Ibu. Dah. Ada beritanya? Ada Bu. Ya udah. Dah. Selanjutnya, hari ini apa mata pelajaran kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dah. Baiklah anak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak Ibu dapat menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan pendengaran secara cermat. Selanjutnya, anak-anak Ibu mampu menelaah prinsip kata, kalimat kata, dan laporan observasi. Selanjutnya, anak-anak Ibu dapat menuliskan rangkuman observasi dengan memperhatikan kata, kelengkapan kata, tanda baca, dan dengan tepat. Dan baiklah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan dulu ice breaking. Masih ingat ice breaking kita kemarin? Nah, masih ingat kan yang tangan ke atas itu? Masih, Nah, Bu. kita mulai dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang sopan siap berdoa. Dah, sedikit aja ya nak. Dah, kalau es breaking udah. Dah, selanjutnya apa? Kita harus menyanyikan lagu nasional supaya kita itu tahu cara menghargai. Dah, lagu apa kita? Nasional. Ya, nasional, lagu Garuda Pancasila aja ya. Siapa bisa mimpin di depan? Sri. Nah, mana Sri? Nah, nanti ada Ibu nyanyi bersama-sama dengan Sri ya. Ibu juga menyanyi. Pak Sri. Nggak usah. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
kita mulai pelajaran kita. Ice breaking sudah, nyanyi sudah. Kita lanjut pelajaran kita tadi apa? Bahasa Indonesia. Jadi di sini anak-anak ibu akan menampilkan satu buah gambar. Gambarnya yaitu gambar. Nah, ada. Anak-anak ibu nampak gambar depan? Gambar apa? Kelinci. Dah, karena anak-anak ibu sudah duduk dalam kelompok masing-masing, jadi kita mengerjakan ini berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Nah, jadi anak-anak ibu tahu apa tugas yang akan ibu beri? Ya, anak ibu menelaah, memperhatikan hewan apa itu? Kelinci. Ya, kelinci. Apa makanannya nanti? Silahkan anak-anak ibu cari. Anak-anak ibu tahu kan itu? Pasti anak ibu sudah melihat. Jadi nanti anak-anak ibu buat di double folio ini, dan nanti perwakilan dari kelompok menyampaikan hasilnya ke depan. Nah, silahkan kamu lihat kelinci itu. Nah, bikin nama kelompok kamu ya. Dah, baiklah anak ibu, setelah kita melaksanakan kerja kelompok tadi, sekarang kita akan melakukan apa namanya itu ya? Ringkasan materi. Kita akan meringkas apa materi yang sudah kita pelajari dari tadi sampai sekarang. Kita refleksi. Dah, sebelumnya ibu bertanya dulu kepada anak ibu, apa yang anak ibu dapat dari materi yang kita pelajari tadi sampai sekarang? Siapa tahu? Ya, silakan Sri. Ya, betul. Dah, kata Sri, nak, kita kalau menemukan titik dalam suatu paragraf berarti kita harus berhenti sejenak. Berhenti kita dulu ya. Jangan langsung mengecek. Dah, terus apa lagi? Ya, Adi Ibrahim. Dan kalau ada tanda-tanya kita harus bertanya. Ya, tanda tanya berarti itu kata tanya. Kita bertanya kepada teman contohnya. Siapa nama Bunda? Adit sudah makan? Itu pertanyaan kan? Ada tanda tanya nanti di belakangnya. Terus apa lagi? Kelompok di ujung ada? Kalau koma gimana? Kita harus berhenti. Ya, berhenti sejenak. Sama seperti rambu lalu lintas. Kalau merah berhenti, hijau jalan, oranye kuning berhati-hati. Pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Jaya? Alhamdulillah baik sekali Bu. Baik, dalam situasi pasca observasi ini ada sedikit yang saya tanya-tanyakan kepada Bu Penny terkait dengan segala proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk kita tadi ya Bu ya melakukan observasi mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaannya Ibu Penny, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Bisa diceritakan kembali Ibu Penny? Baiklah Bu Roza. Kalau masalah perasaan saya, mungkin saya tadi agak sedikit gugup atau grogi karena biasanya saya mengajar dengan murid saya saja yang jadi peserta, tapi tadi karena ada yang penilai seperti Ibu, jadi saya agak sedikit grogi dan gugup. Baik, tapi tadi Bu merasa sedikit agak grogi ya Bu? Iya. Baik Bu. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi, jadi area pengembangan apa yang Ibu lakukan tadi ya Bu di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Kalau untuk tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangannya dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Untuk pengetahuan siswa tentang observasi tertulis, lisan dan tulisan terhadap suatu materi. Sedangkan keterampilan yaitu tentang pretest, proyek dan portofolio. Jadi pengembangannya tadi ada dua ya Bu ya, pengembangan
pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, menurut Ibu nih sejauh mana perkembangan yang Ibu lakukan dari tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Bu? Kalau menurut saya dalam melaksanakan kegiatan tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu, namun masih ada sedikit kekurangannya. Biar salah ya Bu ya, Iya. kita proses dalam pembelajaran. Ah. Jadi menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi Bu? Kalau kekurangan dan hambatan yang sering terjadi tentu juga dialami oleh teman-teman sejawat saya, teman yang sama-sama mengajar, yaitu siswa masih kurang terlibat dalam kegiatan kayak kerja kelompok gitu Bu. Jadi siswa itu kurang aktif. Kira-kira nih Bu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kan siswanya kurang aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan gitu Bu. Kenapa? Mungkin dalam pembagian kelompok Bu, soalnya siswa saya kan terlalu banyak. Jadi saya membagi kelompok ini berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan minat bakat anak. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak, terus gaya belajar anak misalnya secara visual, auditory, dan kinestetik. Dan sehingga anak merasa nyaman belajar di dalam kelas. Baik Bu, jadi itu rencana ke depan Ibu ya Bu ya, pada saat nanti proses pembelajaran Ibu mengedepankan menggunakan pembelajaran yang mengutamakan kenyamanan siswa. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Baik Bu, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin kita lakukan ya Bu ya. Ya. Kira-kira Bu, ini kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi saya akan melaksanakannya dengan secepat mungkin. Baik Bu, semoga apa yang kita harapkan akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dan terrealisasi dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Jaya Hartono selaku pelajar praktik untuk memberikan umpan balik pasca observasi ini. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, sudah bagus ya. Dan saya berharap sudah sesuai dengan alur cerita seperti itu. Jadi saya berharap ke depan Ibu lebih fokus lagi untuk berbagi kepada rekan-rekannya dan berkolaborasi di sekolah ini, karena apapun yang akan Bapak Ibu lakukan itu adalah kalau untuk seperti situ kita harus menggunakan coaching, menggunakan alur cerita, agar permasalahan yang dihadapi oleh guru itu bisa diselesaikan sendiri dengan bimbingan si coach seperti itu ya. Alhamdulillah hari ini sudah sangat luar biasa. Semoga itu bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak dan tanggapannya. Pada kegiatan paksa observasi ini sudah terlaksana dengan baik rangka-rangkanya. Ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.